Dani adalah salah satu suku yang terkenal dan tersebar yang ada di Papua. Suku ini memiliki keunikan budaya dan tradisi yang menarik untuk dipelajari. Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, Papua memang menjadi rumah bagi banyak suku bangsa. Diperkirakan, jumlah suku yang menempati bumi cendrawasih ini berkisar 466 suku bangsa. Beberapa suku bangsa yang banyak dikenal di Papua seperti suku Asmat, suku Amume, suku Bauzi, dan suku Dani. Sebagian suku lainnya tersebar di berbagai wilayah yang ada. Suku Dani sendiri mendiami wilayah Lembah Baliem yang ada di bagian tengah Pegunungan Jayawijaya, Papua. Suku ini hidup berkelompok dan tinggal di rumah-rumah yang disebut honai. Mereka juga masih memegang teguh adat dan kebiasaan dari nenek moyang dan masih menggunakan teknologi Neolitik dari masa lalu. Kaum laki-laki suku ini juga masih menggunakan koteka untuk menutupi kemaluan, dan para wanitanya menggunakan pakaian rumbai yang terbuat dari rumput dan serat. Berikut ialah contoh dari pakaian koteka dan rumbai. Lantas, seperti apa kehidupan budaya asal-usul dan tradisi unik dari masyarakat suku Dani ini? Berikut ialah penjelasannya. Asal-usul suku Dani. Keberadaan suku Dani sebagai suku asli di tanah Papua sudah dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai penelitian dari berbagai negara pun banyak dilakukan untuk mencari tahu seputar kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu penelitian awal yang bersentuhan langsung dengan suku Dani adalah ekspedisi gabungan antara Amerika dan Belanda pada tahun 1926. Di bawah pimpinan M. W. Stirling, nama Dani sendiri diberikan oleh para peneliti pada ekspedisi Stirling tersebut. Menurut Leroux, arti nama Dani ini berasal dari bahasa Moni, yakni Dani, yang berarti sebelah timur arah matahari terbit. Para penduduk asli suku Dani sendiri tidak tahu siapa yang memberikan nama suku mereka. Namun, mereka mengenali Dani sebagai arti perdamaian. Namun demikian, masyarakat suku Dani memiliki kepercayaan bahwa nenek moyang mereka berasal dari orang Yali, sebuah daerah yang ada di sebelah timur Lembah Baliem, sekarang wilayah Yalimo dan Kabupaten Yahukimo. Suku Dani sendiri dikenal telah menempati wilayah Lembah Baliem sejak ratusan tahun silam. Mereka hidup sebagai petani yang terampil. Mereka bahkan telah memiliki kemampuan untuk menggunakan perkakas dan alat-alat pertanian tradisional. Alat-alat seperti kapak batu, pisau dari tulang binatang, bambu, dan juga tombak dari kayu galian yang sangat kuat dan berat. Selain bertani, sebagian masyarakat suku Dani juga mencari makan dengan berburu dan beternak. Babi menjadi hewan peliharaan favorit, sehingga tak jarang harganya bisa sangat mahal hingga ratusan juta rupiah. Masyarakat suku Dani juga masih sangat menjaga adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Mereka masih sering mengadakan upacara-upacara besar dan keagamaan dengan pesta babi sebagai penghormatan. Perang antar klan dan kelompok juga masih kerap dilakukan, meski tidak sebanyak dulu. Hal ini karena mereka memang dikenal gemar berperang dan memiliki karakter yang keras. Meski memiliki watak yang keras dan terkesan beringas, namun masyarakat suku Dani sangat ramah dan punya rasa persaudaraan yang tinggi. Mereka juga memiliki jiwa seni yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan mereka
dalam mendengarkan nyanyian-nyanyian heroisme dan kisah-kisah inspiratif. Nyanyian-nyanyian tersebut digunakan untuk menyemangati dan membangunkan semangat kala mereka sedang bekerja. Penduduk dan sistem kekerabatan suku Dani. Jumlah penduduk suku Dani yang mendiami wilayah lembah Baliem ini diperkirakan berkisar 60.000 jiwa. Mereka hidup secara berkelompok atau komunal dalam satu komunitas. Mereka tidak mengenal konsep keluarga, di mana satu orang ayah, ibu, dan anak-anaknya tinggal dalam sebuah rumah. Mereka adalah masyarakat yang berkelompok, artinya dalam sebuah tempat yang disebut sili, tinggal beberapa keluarga di dalamnya, biasanya antara 3 sampai 4 kepala keluarga. Sistem kekerabatan masyarakat suku Dani ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni kelompok kekerabatan, paro masyarakat, dan kelompok teritorial. Kelompok kerabatan yang terkecil adalah keluarga luas, yakni terdiri dari 3 sampai 4 keluarga inti bersama-sama menghuni tempat tinggal perumahan. Aro masyarakat adalah struktur masyarakat yang merupakan gabungan beberapa klan kecil yang disebut ukul oak klan besar, dan kelompok teritorial yakni gabungan kelompok keluarga luas dalam kompleks perumahan atau umma. Masyarakat suku Dani senantiasa hidup berdampingan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Misalnya dalam membuka areal perkebunan, mengolah tanah, hingga mendirikan rumah. Mereka selalu bergotong royong yang dipimpin oleh penata adat atau kepala suku. Sistem kepercayaan. Dasar kepercayaan atau religi masyarakat suku Dani adalah menjaga dan menghormati roh nenek moyang. Berbagai upacara dan tradisi dilakukan untuk itu. Mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang, laki-laki Swangi Ayoka dan perempuan Swangi Hosile, masih ada di hutan-hutan dan tinggal di tumbuhan, pohon, hewan, dan benda-benda. Karena itulah mereka sangat menjaga hubungan baik dengan alam dan hutan. Selain itu, untuk lebih menghormati nenek moyangnya, suku Dani juga membuat kaneka, semacam lambang nenek moyang yang dibuat dari batu keramat yang diasah hingga mengkilap. Mereka melakukan berbagai upacara untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang tersebut, seperti upacara rekwasi di mana mereka membuat tanfa dengan lemak babi, kerang, bulu-bulu, kuskus, sagu rekat, getah pohon, dan bunga-bungaan untuk ditempel di tubuh. Sementara tangan mereka akan menenteng senjata-senjata tradisional seperti tombak, kapak, parang, dan busur panah. Tradisi potong jari. Suku Dani dikenal dengan rasa persaudaraan mereka yang tinggi satu sama lain. Salah satunya dapat dilihat dari tradisi potong jari yang dilakukan saat kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Bila suami, istri, ayah, ibu, anak, atau adik ada yang meninggal dunia, maka mereka tak hanya meratapi dengan menangis, melainkan mereka akan memotong salah satu jari mereka hingga putus. Proses memotong jari ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong dengan pisau, kapak, atau parang. Ada juga yang menggigit ruas jarinya hingga putus atau mengikat jarinya tersebut dengan tali sehingga aliran darah terhenti dan ruas jari tersebut menjadi mati dan kemudian dipotong. Mereka percaya bahwa memotong jari tangan ini adalah simbol dari rasa sakit ditinggal anggota keluarga yang dicintainya. Selain itu juga sebagai doa untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa dalam keluarga.
Bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua Pegunungan yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur kelulusan, bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan, kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman atau pegunungan seperti di Lembah Baliem, Lenijaya, Nduga, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, dan lain-lain. Disebut bakar batu karena benar-benar batu dibakar hingga panas membara, kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Namun di masing-masing tempat atau suku disebut dengan berbagai nama, misalnya Gapia, Pania, Kit-Oba, Isogoa, Wamena, atau Barapen, Jayawijaya. Ritualnya: 1. Batu ditumpuk di atas perapian dan dibakar sampai kayu bakar habis terbakar dan batu menjadi panas, kadang sampai merah membara. 2. Bersamaan dengan itu, warga yang lain menggali lubang yang cukup dalam. Yang ketiga, batu panas tadi dimasukkan ke dasar lubang yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang. 4. Di atas batu panas itu ditumpuk daun pisang dan di atasnya diletakkan daging babi yang sudah diiris-iris. 5. Di atas daging babi ditutup daun pisang, kemudian di atasnya diletakkan batu panas lagi dan ditutupi daun. 6. Di atas daun ditaruh ubi jalar atau batatas, singkong atau hipere, dan sayuran lainnya dan ditutup daun lagi. Yang ketujuh, di atas daun paling atas ditumpuk lagi batu panas, dan terakhir ditutup daun pisang dan alang-alang. Tradisi mumi. Mumi Papua adalah tradisi pengawetan jenazah manusia di wilayah pegunungan Pulau Papua. Berbeda dengan tradisi mumi yang berada di Mesir, mumi yang berasal dari Pulau Papua ini tak berada di dalam peti dan dibalut kain, melainkan mumi ini masih berbentuk utuh dan berwarna gelap melalui pengasapan. Terdapat 5 suku di Papua yang mempunyai tradisi kematian jenazah yang dijadikan mumi. Di antaranya adalah suku Mek di Pegunungan Bintang, suku Dani Hubula di Lembah Baliem dengan tradisi Akonipuk, suku Migani atau Moni di Intan Jaya, suku Yali di Kurima, dan suku Mi di Dogiai. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, telah ditemukan 7 tradisi mumi di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Ketujuh mumi tersebut berada di 3 mumi laki-laki yang berada di Kecamatan Karulu sebelah utara Kota Wamena, Papua, 3 mumi laki-laki yang berada di Kecamatan Asologaima sebelah barat Kota Wamena, 1 mumi perempuan di Kecamatan Kurima, Kabupaten Yahukimo. Dari ketujuh tradisi mumi tersebut, hanya mumi Warepuk Elosak di Desa Aikimadan, mumi Wimontok Mabel di Desa Yiwika, Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua yang sudah dikenal oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Jayawijaya. Hal ini disebabkan masyarakat pribumi setempat membuka peluang kepada masyarakat luar untuk menyaksikannya walaupun harus dikenakan biaya. Selain bakar batu dan potong jari, suku Dani juga mengenal tradisi perang sebagai wujud menjaga harga diri. Dahulu, perang biasanya dilakukan ketika merebutkan wilayah, makanan hingga menjaga wilayahnya.
Konflik antar desa kerap dipicu oleh sengketa tanah, menjadi pemicu perang antar desa maupun antar suku yang letaknya bersebelahan. Namun, di era modern saat ini, perang tidak dilakukan hingga menelan korban jiwa. Perang dipertontonkan dalam rangka menyambut wisatawan yang datang. Tradisi ini digelar setahun sekali dalam Babaliem, tempat tinggal suku Dani. Pada festival Baliem akan dipertunjukkan perang antar suku Dani dengan suku Lan ataupun suku Yali dengan tujuan melestarikan tradisi mereka. Percaya roh nenek moyang. Suku Dani sangat menghormati roh leluhur. Mereka menganggap roh leluhur sebagai kekuatan terbesar di alam semesta. Orang suku Dani juga meyakini jika kekuatan sakti akan diturunkan dari generasi ke generasi secara patrilineal keturunan laki-laki. Di kalangan suku Dani dikenal kekuatan sakti bernama Auto. Kekuatan itu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, penolak bala maupun untuk keperluan pertanian seperti menyuburkan tanah. Salah satu perayaan utama dalam tradisi suku Dani adalah Pesta Babi. Umumnya pesta babi diadakan untuk acara pernikahan, pemakaman, maupun acara penting lainnya. Babi yang akan digunakan dalam perayaan akan disembelih setelah sebelumnya dibunuh dengan cara tradisional dengan busur dan anak panah, kemudian dimasak dalam oven tanah tradisional. Dalam menyiapkan oven ini, biasanya mereka tidak menggunakan korek api atau sejenisnya, melainkan mereka menggunakan batu yang digosok kedua sisinya hingga timbul percikan api. Upacara akan memakan waktu hampir sepanjang hari dan diakhiri dengan duduk dan berbicara sore hari. Kadang-kadang turis dan wisatawan asing juga mungkin mendapat undangan. Hal ini dimaksudkan jika mereka sedang mengadakan pesta babi secara berbayar.